Bapak Budi Gunadi Sadikin. Beliau sebelumnya adalah Direktur Utama Bank Mandiri, kemudian menjadi Direktur Utama PT Asan Aluminium, dan terakhir menjadi Wakil Menteri BUMN, dan sekarang kita berikan tanggung jawab untuk memimpin Kementerian Kesehatan. Kalau sebetulnya kan kalau kementerian itu kan dua hal yang paling penting. Yang pertama itu adalah kemampuan leadership dalam mengelola organisasi kelembagaannya. Kemudian yang kedua itu adalah kemampuan manajemen. Karena itu memang kalau dilihat hari ini Pak Menteri Kesehatan yang baru ini sama sekali tidak punya latar belakang kesehatan. Tetapi jangan lupa bahwa Gan Kim Yong yang menjadi Menteri Kesehatan di Singapura itu latar belakangnya itu sebagai seorang engineering loh. Itu juga sama seperti di Selandia Baru ya. Di Selandia Baru itu justru latar belakangnya itu sebagai orang yang punya konsentrasi dalam kebijakan publik. Jadi di beberapa negara-negara yang menempatkan Menteri Kesehatannya bukan dari latar belakang dokter atau bergelut dalam bidang kesehatan itu banyak sekali. Di Jepang umpamanya, di Denmark, di Belanda malah itu si Hugo itu, coba kita lihat itu. Hugo itu punya latar belakang itu sebagai punya latar belakang begitu juga di beberapa negara-negara lain ya. Karena itu kalau kita mau bicara tentang latar belakang Menteri Kesehatan sekarang ini sama sekali tidak punya bidang kesehatan atau punya latar belakang sebagai seorang dokter, saya kira bukan itu menjadi pertimbangannya. Makanya tadi saya katakan bahwa pertimbangan kemampuan leadership dan manajemen itu menjadi satu prioritas dalam situasi seperti hari ini. Oke, Pak Arief fokusnya hanya pada masalah manajemen saja, Bang Mukhtar Ngabalin. Ya, karena seperti kita tahu bahwa dalam hari ini kan menjadi titik sentral dari pergerakan untuk bisa menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kemudian bagaimana langkah-langkah yang harus cepat dan harus menyelesaikan masalah-masalah ini kan sebetulnya kan induk dari kelembagaan itu adalah Menteri Kesehatan. Sehingga kalau saya yakin dan saya kira semua pasti tahu bahwa tidak mungkin juga Bapak Presiden mengangkat beliau sebagai Menteri Kesehatan tidak punya pertimbangan-pertimbangan yang matang dalam memimpin dan mengelola Kementerian Kesehatan itu.